Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Dea Andrea. Nah, di sini saya akan membahas yang terkait dengan fish oil atau minyak ikan. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa semua ini adalah jenis minyak ikan, tetapi teman-teman harus tahu apa perbedaan dari setiap jenis minyak ikan. Nah, minyak ikan itu tersendiri terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada minyak ikan alami, yang kedua ada minyak ikan konsentrat, yang ketiga ada minyak krill atau krill oil, dan yang terakhir ada minyak ikan cod atau cod liver oil. Jika berhubungan dengan minyak ikan atau fish oil, pasti akan berhubungan dengan namanya omega 3. Jadi, omega 3 itu adalah asam lemak tak jenuh ganda dan dia terbagi jadi 3 jenis, yaitu ada ALA, EPA, dan DHA. Untuk ALA sendiri kita nggak akan bahas di sini karena ALA ini sebenarnya dari tanaman, dan ALA ini kalau misalnya teman-teman alergi terkait dengan beberapa hewan laut yang tadi jenisnya adalah minyak ikan alami seperti salmon, tuna, nah kalian bisa alternatif menggunakan ALA yang dari tumbuhan. Kalau kalian pengen mau mendapatkan omega 3, sekilas terkait dengan ALA ini nanti akan dimetabolisme di tubuh itu menjadi EPA dan juga DHA, tapi tidak semaksimal kalau kalian memang konsumsi EPA dan DHA secara langsung dari fish oil atau minyak ikan. Nah, di sini ada sumber-sumber dari omega 3. Jadi omega 3 itu banyak sekali, baik dari tanaman ataupun dari tumbuhan. Oke, di sini kita akan kembali ke topik terkait dengan fish oil, minyak ikan. Nah, tadi kan sudah dibilang bahwa minyak ikan itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang dalam komposisi minyak ikan itu ada fish oil, bisa jadi bukan hanya EPA-nya atau DHA-nya, tapi ada tambahan seperti vitamin A dan vitamin D. Terus juga ada antioksidan jika memang yang diharapkan itu adalah untuk beberapa penyakit tertentu. Nah, di sini adalah contoh dari minyak ikan yang kategorinya minyak ikan alami yang memang langsung diekstrak dari hewannya langsung. Ini adalah informasi yang sudah diberikan untuk teman-teman semuanya yang terkait dengan angka kecukupan gizi atau informasi nilai gizinya. Nah, di sini bisa kalian lihat nih EPA-nya ada berapa, terus DHA-nya berapa, terus ada tambahan lagi yang saya bilang tadi, antioksidan kan ditambah menjadi vitamin E. Nah, di sini juga sama, ada isinya juga sama, karena isinya lebih ke arah yang alami, ikan alami atau ikan alami. Ini juga bisa digunakan untuk teman-teman yang mempunyai permasalahan kolesterol, gliosida yang tinggi, terus juga yang punya permasalahan perlemakan di bagian hati. Tapi hati-hati ya teman-teman, untuk perlemakan di hati itu dilihat lagi terkait dengan keparahannya. Tapi kalau masih bisa dikategorikan ringan, itu bisa dibantu dengan menggunakan fish oil dari minyak ikan alami ini. Dan ini cukup informasi buat teman-teman bahwasanya untuk yang terkait dengan kadar EPA atau DHA-nya, kembali lagi pada jenis ikannya. Next, lanjut kita akan bahas terkait dengan minyak ikan yang konsentrat. Jadi memang pasti tinggi sekali omega 3-nya dan juga mungkin bagian-bagian omega 3-nya itu ditambah lagi, bukan hanya EPA ataupun DHA, tapi juga ditambah ALA. Jenis-jenisnya itu juga akan nanti ditambah, jadi kalian bisa lihat aja nanti terkait dengan nilai gizinya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui terkait dengan nutrisi dari nilai gizinya itu banyak sekali. Itu ada jenis omega 3-nya, ada terus juga jenis EPA dan DHA-nya, terus juga ditambah lagi omega 6, terus juga ada lagi omega 9. Dan yang ketiga, kita akan masuk ke dalam lebih mengenal
cod liver oil atau minyak ikan cod. Kalau untuk cod liver oil atau minyak ikan cod, kalian tidak perlu mengkonsumsi vitamin A dan juga vitamin D, jadi cukup menggunakan vitamin ini saja. Karena salah satunya yang sudah kalian dapat, yang kalian butuhkan, yaitu vitamin A dan B. Sudah ada di dalamnya. Tapi di sini perlu berhati-hati buat teman-teman semuanya, karena kalau terlalu berlebihan mengkonsumsi vitamin A dan juga vitamin D, itu akan ada efek yang tidak diharapkan, apalagi ditambah dengan omega 3 yang ada dalamnya seperti DHA ataupun EPA-nya. Kalau menurut saya, teman-teman yang mungkin punya permasalahan jerawat ataupun punya permasalahan depresi bisa menggunakan vitamin ini, yaitu vitamin cod liver oil. Nah, yang terakhir ada minyak ikan krill atau krill oil yang memang sumbernya itu dari udang. Kayak sejenis udang yang mirip udang krill. Kalau untuk di Indonesia, apakah sudah BPOM? Mana tahu BPOM-nya, boleh di kolom komentar kalau ditambahkan ya. Nah, di sini adalah manfaat dari fish oil atau omega 3 fatty acid ya. Dimana untuk bagi teman-teman yang punya permasalahan peradangan atau antiinflamasi, kalau untuk peradangan itu ada peradangan kronis, misalnya seperti permasalahan jantung, terus juga artritis, terus juga ada peradangan usus, bisa menggunakan fish oil. Atau teman-teman yang punya permasalahan trigesi, lidahnya tinggi, atau yang punya permasalahan kolesterol bisa juga menggunakan fish oil. Fish oil sendiri itu bisa membantu untuk mencegah terjadinya pembekuan darah. Terus, nah makanya bagi teman-teman yang konsumsi warfarin itu hati-hati ya kalau kalian konsumsi fish oil yang ada omega 3-nya, karena akan terjadi pendarahan yang lebih hebat takutnya. Selain fish oil itu bisa dukung untuk perkembangan otak ya, jadi bisa meningkatkan perkembangan otak, daya ingat, juga membantu perkembangan otak pada anak. Kalau untuk dewasa itu lebih ke fungsi kognitifnya. Baik, itu saja dari Dea, dan apabila ada yang ingin dibahas kembali, baik, itu saja penjelasan dari saya, dan apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.